Prometheus adalah tokoh dalam mitologi Yunani yang dianggap sebagai pencuri api dari para dewa untuk memberikannya kepada manusia. Dalam mitologi, manusia awalnya hidup tanpa pengetahuan dan keahlian, sementara para dewa memiliki kekuatan dan pengetahuan yang besar. Namun, Prometheus merasa iba kepada manusia yang hidup dalam kegelapan dan dingin tanpa api untuk memasak makanan atau menghangatkan diri. Oleh karena itu, dengan keberanian dan kelicikan Prometheus mencuri api dari kawah gunung berapi Olympus, tempat para dewa mengumpulkan api. Dia membawanya turun ke bumi dan memberikannya kepada manusia. Dengan kehadiran api, manusia menjadi lebih maju dalam teknologi dan pengetahuan, dan ini memberikan mereka keuntungan besar atas hewan dan makhluk lainnya. Namun, tindakan Prometheus ini membuatnya mendapatkan murka para dewa, terutama Zeus, raja para dewa. Zeus merasa bahwa tindakan Prometheus melanggar hukum dan mencuri kekayaan dewa. Sebagai hukuman, Prometheus diikat dengan rantai di puncak gunung dan dikenai hukuman abadi, yaitu para burung elang akan datang setiap hari untuk memakan hati Prometheus yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Setiap hari, hati Prometheus akan tumbuh kembali sehingga penderitaannya berlangsung selamanya. Meskipun menderita, Prometheus tetap teguh dan tak pernah menyesal atas keputusannya untuk memberikan api kepada manusia. Dia menganggap sebagai simbol pemberontakan terhadap otoritas dan keberanian untuk berjuang demi kemanusiaan. Kisah Prometheus telah menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra seni dan filsafat dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dr. Julius Robert Oppenheimer adalah seorang fisikawan teoritis dan ilmuwan nuklir terkemuka, disebut oleh dunia sebagai Prometheus Amerika, yang lahir pada tanggal 22 April 1904 di Amerika Serikat dan meninggal pada tahun 1967. Ia dikenal sebagai Bapak Bom Atom karena peran sentralnya dalam pengembangan proyek Manhattan selama Perang Dunia II. Pada awal karirnya, Oppenheimer belajar fisika dan kimia di Universitas Harvard dan kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Cambridge di Inggris. Prestasi paling bersejarah Oppenheimer adalah ketika ia dipilih untuk memimpin proyek Manhattan pada tahun 1942. Proyek ini adalah upaya rahasia pemerintahan Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata nuklir selama Perang Dunia II. December 7th, 1940. Oppenheimer memainkan peran kunci dalam merancang dan memimpin tim ilmuwan terkemuka yang berhasil menghasilkan bom atom pertama yang kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tahun 1945. Cielo. 6 de agosto de 1945, Hiroshima, Japón. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT, atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. We have spent more than $2 billion, scientific gamble in history, and we have won. Días después, de agosto de 1945. Could read its doom. This was more than a routine bomb. Setelah Perang Dunia II, Oppenheimer menjadi seorang aktivis dan berbicara secara terbuka tentang perlunya kontrol senjata nuklir dan perdamaian global.
Namun, reputasinya menjadi bermasalah ketika ia dianggap memiliki hubungan komunisme selama tahun 1930-an. Hal ini menyebabkan pemerintahan Amerika Serikat mencabut keamanan Oppenheimer pada tahun 1954. Meskipun kontroversial, Oppenheimer tetap diakui sebagai seorang ilmuwan luar biasa dan pemimpin hebat dalam bidang fisika dan nuklir. Tenemos su bomba. Kehidupan dan karyanya memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun juga menghadirkan pertanyaan etika tentang penggunaan senjata nuklir dan peran ilmuwan dalam politik. Julius Robert Oppenheimer adalah figur yang mengilhami banyak orang, sekaligus menjadi peringatan tentang dampak besar yang dapat dimiliki ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan dunia secara keseluruhan. Dijuluki Bapak Atom Dunia, Oppenheimer bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan pengembangan senjata nuklir, termasuk uji coba nuklir. Uji coba nuklir pertama yang berhasil dilakukan oleh tim proyek Manhattan di bawah pengawasan Oppenheimer adalah Trinity yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 1945. Uji coba Trinity adalah uji coba nuklir pertama dalam sejarah dan merupakan uji coba rahasia yang berhasil menguji bom atom yang dikembangkan oleh tim Oppenheimer. Hasil dari uji coba ini membuktikan bahwa bom atom berhasil dan merupakan salah satu langkah penting menuju penggunaan bom atom dalam pertempuran yang kemudian terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Agustus 1945. Setelah uji coba Trinity, Oppenheimer dan timnya terus melakukan uji coba nuklir di berbagai lokasi untuk menguji berbagai desain dan konsep senjata nuklir. Uji coba tersebut tidak hanya dilakukan untuk tujuan militer, tetapi juga untuk tujuan ilmiah dan penelitian lanjutan tentang senjata nuklir. Perlu diingat bahwa proyek Manhattan dan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Oppenheimer dan timnya memiliki dampak besar pada sejarah dunia, membawa era sejarah nuklir, meningkatkan warisan etika dan politik yang kompleks tentang penggunaan dan penyebaran senjata tersebut. Penyesalan Oppenheimer. Sebagian besar sumber sejarah mengindikasikan bahwa Julius Robert Oppenheimer merasa ambivalen dan penuh penyesalan terhadap perannya dalam pengembangan senjata nuklir setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dan dampaknya mengerikan terhadap manusia dan lingkungan. Jelas, Oppenheimer mengalami konflik moral dan etika terkait dengan keterlibatannya dalam proyek Manhattan. Dia menyatakan bahwa dia telah merasa menjadi penghancur dunia. December 7th, 19... Sebuah istilah yang mungkin menunjukkan penyesalan atas perannya dalam pengembangan senjata tersebut. Pada tahun 1945, Oppenheimer menulis surat kepada Departemen Perang Amerika Serikat, memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan yang mungkin timbul dari penyebaran senjata nuklir. Setelah Perang Dunia II, Oppenheimer semakin vokal dalam menentang penyebaran senjata nuklir dan berbicara tentang pentingnya kontrol senjata untuk mencegah perang nuklir. Dia juga menjadi bagian dari Komisi Energi Atom Amerika Serikat dan mendukung upaya untuk mengontrol penyebaran senjata nuklir di seluruh dunia. Namun perannya dalam proyek nuklir membuatnya menjadi sasaran investigasi keamanan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1954, keamanan Oppenheimer dicabut karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Pencabutan keamanan ini dianggap sebagai langkah politis yang kontroversial dan penyebabkan penderitaan dan isolasi bagi Oppenheimer.
Oppenheimer merupakan sosok yang kompleks dan perasaan ambivalen terhadap perannya dalam proyek nuklir dan konsekuensi yang dihasilkan. Penyesalan menyoroti dilema etika dan dihadapi oleh ilmuwan yang terlibat dalam proyek senjata nuklir, dan juga mengingatkan kita tentang dampak jangka panjang dari pengembangan teknologi nuklir yang memiliki potensi destruktif yang besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. I am become death, the destroyer